Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan lanjuti materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang pivot table. 2 hari sebelumnya kita udah bahas tentang bagaimana kita membuat apa logikal itu dengan gampang. Gitu. Sekarang kita akan coba elaborate lebih detail. Apa aja yang bisa kita kembangkan dalam melakukan exercise logical di Excel untuk melakukan aggregate data. Jadi kita akan menggali sebuah data, terus kita akan melakukan summary dari data tersebut. Gunanya buat apa? Ya lagi, gunanya untuk kita melakukan eksplorasi data analisis. Sebelumnya kita menggunakan pivot table, kita cuma drag and drop aja. Kita akan coba sisipkan beberapa rumus yang harus teman-teman ketahui dalam melakukan penggalian data itu sendiri. Gitu. Nah, adapun materi hari ini kita bagi beberapa step, yaitu pertama itu kita akan recap logical before yang kita udah pelajari itu apa. Yang kedua adalah kita pengenalan fungsi logikal yang baru, itu nanti kita kenal dengan IFS. Kalau sebelumnya kita baru belajar tentang if aja kan, kita akan mengenal dari IFS, habis itu switch, sum if, dan sum IFS. Gunanya seperti apa, gitu. Oke, in detail kita akan mulai di hari ini. Yuk, mari kita mulai. Oke, sebelumnya kita kan udah belajar terkait tentang if sendiri kan. Di dalam if kita udah belajar tentang and, terus or, sama not. Nah, sebenarnya kan output yang dihasilkan dari logical test itu adalah dua kan, true or false aja. Jadi yang kita defining output dari ini. Kalau true itu dia akan handlingnya seperti apa, kalau false itu akan seperti apa. Pernah kebayang nggak sih kalau misalkan kita punya beberapa if di dalamnya, mungkin kita akan nulisnya kayak misalkan jika nilai kurang dari 50 itu kita tulis A, jadi value-nya, filenya kurang dari 50, kita tulis uh, D aja, jangan A. Terus kalau ininya kurang dari 70, nih C. Terus kurang dari 80 itu B. Dan yang terakhir, value-nya kurang dari 100 itu A. Gitu kan. Kita mau bikin kayak gini nih. Berarti kan kita ada namanya nested value, nested if. Jadi pertama kita tentuin dulu jika if filenya kurang dari 50, kita ngebalikan true-nya itu D. Jadi di sini kan, ini filenya di sini nih. Yang ini masuk ke sini dulu nih pertama. Terus kalau dia salah, dia akan masukin jika if, ini masukin logical kedua, kurang dari 70, dia balikin nilai C di sini, nilai C. Terus kalau ini seterusnya. Pada akhirnya adalah penulisannya adalah kita akan tulis kayak gini. If true, kalau false ganti dengan if gitu ya. True false lagi, false yang ini ganti if, jadi gitu. Jadi kan akan banyak nih nested conditional yang kita gunakan. Nah, dia banding kita menulis seperti itu banyak. Ini ada beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan. Pertama adalah IFS. Nah, IFS ini adalah salah satu tools yang lebih baik dibandingkan nesting multiple if yang akan banyak dituliskan untuk true formula. Jadi tapi fokusnya IFS itu adalah outputnya itu akan menghasilkan true saja, nggak ada yang menghasilkannya false. Jadi semuanya harus teridentifikasi dan dia bisa main dalam bentuk range ya, seperti itu. Nah, jadi yang ditulis adalah logical testnya, terus value-nya kalau true-nya. Jadi ini adalah kita mau nembak kolom apa sih yang mau kita cari tuh, terus logicalnya apa, terus kalau kitanya benar dia ngambilin apa, terus logical testnya gimana, ini dan seterusnya. Jadi logical testnya ini adalah kondisi yang akan dilakukannya seperti apa, value if true-nya output yang diterapkan apa, akan mengeluarkan NA kalau tidak ada yang true. Jadi dia akan mengeluarkan NA kalau misalnya nggak ada true gitu. Contohnya kalau misalkan di sini kita mau bikin grading nih yang tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini ada skornya 80, 70, 60 dan seterusnya. Nah, di sini kita mau ambil dari kolom C3 nih, contohnya di sini. Jadi IFS C3 lebih besar dari 90 dia akan tulisnya A. C3 lebih dari 80, lebih besar dari 50 dia tulisnya B. C3 70 tulis C, dan kalau kurang 70 kurang D. Nah, ini bisa teman-teman aplikatifin. Jadi kalau dia lebih besar dari 90, dia akan menggambarkan true-nya adalah A. Kalau lebih besar dari 80, dia akan menggambarkan skornya B. Dia lebih besar dari 70, dia akan menggambarkan C. Dan terakhir, kalau kurang dari 70, dia akan menggambarkan D. Di sini nggak ada namanya conditional false-nya. Artinya apa? Kita nggak fokus untuk mencari false-nya, tapi kita mencari tahu
output yang akan dihasilkan true-nya akan seperti apa gitu. Beda kalau misalkan pakai if kan teman-teman berjenjang kan, ini dulu terus ada if lagi, terus ada if lagi dan seterusnya gitu. Jadi ini ya penggunaan IFS-nya. Jadi ada kondisi satu, value-nya apa yang kembali kalau benar. Kondisi dua, value-nya akan dikembalikan seperti apa, dan seterusnya. Nah, selain IFS, ini ada lagi menggunakan switch. Nah, kalau switch itu dia nggak bisa pakai ini, apa namanya, range. Kalau ini kan enak ya pakai range. Jadi kalau lebih kurang dan sebagainya, tapi dia harus saklek. Misalkan dia sama dengan 9, ya udah sama dengan 9. Seperti itu. Gitu. Nah, jadi si switch ini hampir mirip dengan IFS, namun akan fokus kepada data yang tersedia saja, tidak bisa di range. Jadi nanti ntar dia masukin expression-nya, value-nya apa, resultnya apa, value-nya apa, resultnya apa. Jadi kita cukup masukin satu aja nih. Kalau sebelumnya kan kita masukin satu-satu ya, C3 lagi, C3 lagi, C3 lagi, banyak kan. Kalau switch itu cukup teman-teman cuma cukup masukin di awal aja expressionnya kolom apa. Terus, nah kalau dia value-nya 90, dia akan dikembalikan A. Kalau value-nya 80, dia kembalikan B. Kalau value-nya 70, dia akan kembalikan C. Value-nya 60, kembalikan D. Nah, pertanyaannya adalah 50. 50 ada nggak di sini? Di sini kan nggak ada kan? Berarti dia akan mengembalikan N di sini. Seperti itu. Jadi gitu. Jadi value-nya harus ada nih. Kalau value di score-nya nggak tersedia, dia nggak bisa melakukan mapping grading-nya. Nah, logical rest-nya ini adalah kondisi yang dilakukannya, value if true-nya, output yang dilakukan apa, dan mengeluarkan error jika tidak ada yang true. Expression-nya itu adalah kolom-kolom value yang di sini ya, di sini detail apa yang mau kita cari tahu. Itu penggunaan dari IFS sama switch yang bisa teman-teman gali sendiri sih sebenarnya. Nah, ada case aggregate logical function. Misalkan kita punya label agregat. Nah, ada data nih kayak gini, ada score sama grade. Kalau misalkan tambah agregat kan kita tinggal ngesam aja nih kolom score itu jumlahnya berapa sih gitu. 80 ditambah 70 ditambah 60 ditambah 80 tambah 50 tambah 90 disam. Nah, ada agregat lainnya kayak misalkan kita mau cari tahu berapa sih yang skornya kurang dari 70, teman-teman tinggal bikin kayak gini aja. Sum if kurang dari 70, nanti dia akan nampilin yang kurang 70-nya ada berapa. Ataupun ada juga misalkan multiple conditionnya itu adalah kita butuh uh, yang gradingnya D gitu. Nah, bisa jadi kan 60 ini gradingnya C kan misalkan. Nah, gradingnya D itu kita ngambil value-nya. Di sini kita rewak dulu value yang mau kita ambil apa, terus kondisi yang kita mau cari apa dengan kriterianya di mana nih. Detailnya kita akan coba bahas di next slide ya, dengan menggunakan sum if dan sum ifs. Nah, di sum if itu kan kita cuma satu kondisional. Jadi intinya adalah kita melakukan agregasi dengan satu kondisional aja. Dengan fungsi agregasi contohnya sum. Nah, di sumnya ini ada banyak sebenarnya. Ada count. Kalau count jadinya apa? Count if ya. Gitu. Terus ada apa lagi? Average dan seterusnya. Teman-teman bisa cari di detailnya. Nah, di sini ada isiannya range sama kriteria. Range itu data value-nya, terus kriteria kondisional yang dipilih. Nah, kalau misalnya kita mau ngambil yang kurang dari 70, kita ambil range-nya dulu nih. Range-nya kan dari B2 sampai B7 kan, gitu. Ngambil yang kriteria kurang dari 70. Kurang dari 70 adalah ini dan ini. Jadi dia akan mengembalikan skornya adalah 110. Gitu. Nah, ini bisa teman-teman lakukan. Gitu formulanya. Nah, bedanya apa dengan sum IFS? Nah, di sum IFS apa namanya? Kita melakukan agregasi lebih dari satu kondisional. Contohnya, kalau misalkan ini ada sum range, terus kita range satunya, value-nya apa, yang dicari, ini apa kolomnya. Terus kita range 2-nya, dan kalau misalkan ada range-nya lebih dari satu, bisa teman-teman. Ini, sum range-nya itu adalah melakukan penjualan kolom yang dipilih. Terus range yang di sini, ini adalah data value yang akan diambil untuk analisa. Terus kriteria adalah kondisional yang akan dipilihnya seperti apa. Jadi dia bisa lebih dari satu kriteria. Ini seterusnya dan seterusnya. Contohnya kalau misalnya kita mengambil yang D yang di sini, ya dengan hasil 60 sama 50,
Ya udah, kita ngambil sum IFS dari kolom B3 sampai B7, kita summarize. Terus dengan kriteria dari C3 sampai C7 yang kita ambil. Pasnya di C2 ya. Nah, di C3, C2-nya ini kita ngambil yang D. Nanti ntar ini akan mengambilkan nilai true-nya yang D aja. Seperti itu. Nah, step ketiga harus true yang akan dibetulkan. Jadi yang akan ditampilkan adalah true saja. Yang nggak true dia nggak ditampilkan. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba exercise dari dataset yang sama dari Spotify. Kalau misalnya teman-teman ikuti materi-materi sebelumnya, kita bahas tentang Spotify terus. Dan kita akan coba gali ini dari data ini seperti apa ketika menggunakan agregat dari logical function yang akan kita gali. Gitu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Mari kita mulai untuk materi hari ini. Yuk. Nah, ini adalah dataset yang kita gali. Ini informasi dari dataset yang kita gunakan. Terus isi konten dari datasetnya apa? Ini kontennya ya. Dari track name sampai di energi. Seperti itu. Oke, kita akan coba menyelesaikan dari level 1, level 2, dan level 3. Nah, di level 1 adalah kita di challenge untuk hitung lagu yang happy di mana valence-nya lebih dari 70. Oke. Kita bisa pakai namanya yang sebelum kita pelajari, yaitu IFS. IFS. Nah, logicalness-nya adalah jika di sini kan kita ngambil valence lebih dari sama dengan 70, dia akan mengembalikan happy. Tapi kalau misalkan dia kurang dari 70, dia mengembalikan neutral. Nah, nanti kita drag and drop aja di sini. Oke, gitu ya. Teman-teman lihat dari valence-nya, ini 89, ini 83, 76, 96, 74, 92, 82, dan seterusnya. Jadi semua yang lebih dari 70 dia baca sebagai lagu happy. Oke, itu level 1. Cukup mudah kan? Nah, kita coba lanjut di level 2. Nah, di level 2 adalah kita diminta untuk menjumlahkan valence lebih dari 80 dalam kotak hitung. Oke, jadi kita hitung aja nih kalau kayak gini pakai apa? Kalau jumlah pakai apa yang kemarin kita pelajari? Yang kita pelajari adalah pakai sum if kan? Sum if. Nah, karena ini nggak ada cuma satu kondisional, berarti kita pakai sum if, masuk pakai sum IFS, kita masukin range-nya, terus kita ini lebih dari sama dengan 80. Nah, 523. Tuh, coba gampang kan ngisinya? Teman-teman cuma masukin range ininya, terus kriterianya apa? Kurang dari sama 80. Seperti itu. Oke, itu level 2. Kita akan coba lanjut ke level 3 dengan dua kondisional. Seperti apa? Nah, di sini kita akan menjumlah nilai energi. Berarti kita pakai sum IFS dengan dua kriteria nih, ada dense sama charge. Nah, pertama yang kita sum range-nya itu kan energi. Berarti energi kita blok dulu di sini. Oke, kalau udah kita masukin kriteria 1. Nah, kriteria 1 itu dari dense. Dense itu ada di kolom ini. Berarti kita ini masukin semuanya. Kriterianya apa? Kurang dari sama dengan 50. Oke. Terus kriteria 2-nya. Kriteria 2-nya adalah kolom chart. Kolom chart ada di sini ya. Kita blok lagi di sini. Nah, terus kita masukkan kriterianya. Kriterianya adalah kurang dari 40. Kurang dari sama dengan 40. Udah, biar close. Dan kalau udah, kita enter. Seperti itu. Dapat 229. Itu. Gampang kan menggunakan kondisional di Excel. Teman-teman bisa aplikatifkan di environment teman-teman, entah teman-teman lagi sedang kerja ataupun lagi kuliah. Oke, itu dulu hari ini. Sampai ketemu di next session. Thank you teman-teman, dan sampai jumpa. See ya.